Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Katikasari dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris, jurusan Union Konseling Islam semester 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang aliran Gestalt pada mata kuliah pengantar psikologi yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah. Jadi, teman-teman tahu nggak sih apa itu Gestalt? Jadi, Gestalt adalah pendekatan pengalaman dan humanistik. Terapi ini bekerja dengan kesadaran dan keterampilan kesadaran pasien daripada menggunakan ketergantungan psikoanalitik. Sedangkan kita tahu sendiri nih, kalau humanistik adalah manusia memanusiakan manusia. Nah, kalau psikoanalitik ini tidak dianut oleh Gestalt. Kenapa? Karena psikoanalitik itu suatu pengalaman masa sekarang yang mempengaruhi masa sekarang karena pengaruh dari masa lalu yang itu terjadi oleh alam bawah sadar kita. Selanjutnya, pandangan Gestalt mengenai manusia, bahwa individu memiliki kesanggupan memikul tanggung jawab pribadi dan hidup sepenuhnya sebagai pribadi yang terpadu. Nah, kenapa sih tadi Gestalt itu tidak menganut pada teori psikoanalitik? Nah, di sini nih, karena individu itu memiliki kesanggupan memikul tanggung jawabnya sendiri. Jadi tidak terpengaruh oleh masa lalu. Tidak juga terpengaruh oleh omongan-omongan di luar gitu. Jadi dia tidak terpengaruh oleh alam bawah sadarnya. Jadi sebenarnya Gestalt itu memiliki tanggung jawab besar untuk kebebasannya sendiri. Jadi contohnya masalah-masalah tertentu dalam perkembangan manusia ini, individu membentuk berbagai cara untuk menghadapi masalah, tapi tidak menemukan jalannya atau hanya menemukan jalan buntu. Nah, teori Gestalt ini cocok sekali untuk manusia yang seperti itu, karena teori Gestalt itu mendukung sepenuhnya dalam perkembangan manusia, dalam mencapai kebebasan. Jadi, pengalaman-pengalaman yang kita lakukan sekarang itu akan menjadi tanggung jawab bagi kita untuk terus mengembangkan diri. Nah, ada pula nih asumsi dari manusia. Manusia mempunyai potensi untuk sepenuh-penuhnya menyadari sensasinya, pikirannya, emosinya, dan persepsinya. Manusia dapat membuat pilihan-pilihan karena manusia menyadari sensasinya, pikirannya, dan emosinya. Jadi manusia itu punya peran penuh sepenuhnya atas dirinya sendiri, atas pikirannya, dan juga emosinya. Jadi tidak ada yang dapat mengontrol manusia atau dirinya kecuali dirinya sendiri. Nah, ada pula nih di sini adanya kesadaran akan aku, saya, dan diri sendiri di samping adanya orang lain. Yang pertama itu self atau diri, dimana kita tahu batasan antara diri kita dan lingkungan. Yang kedua adalah self image atau penilaian terhadap diri. Jadi setelah adanya self, ada juga nih tadi self image. Self image sendiri itu adanya pengakuan, merupakan pengakuan pada dasarnya adalah proses di mana individu menyadari dirinya sehingga didapatkanlah inilah saya. Jadi adanya self image, penilaian terhadap diri itu lebih ke kita dapat menghargai diri kita sendiri, lebih memberikan penilaian kepada diri kita, bukan hanya orang lain. Nah, yang ketiga adalah keberadaan diri sendiri. Jadi itu dapat membedakan bagaimana itu self dan self image, bagian diri kita, dan juga penilaian terhadap diri kita. Itu dua, self dan self image itu merupakan dua pribadi. Selanjutnya adalah tujuan.
Gestalt juga bertujuan membantu untuk sepenuhnya menerima dirinya yang sekarang, membentuk kemampuannya untuk mengatasi masalahnya. Jadi sebenarnya kalau kita punya masalah insecure nih, Gestalt itu berperan sepenuhnya, karena Gestalt itu berusaha meyakinkan kita tidak boleh insecure, kita adalah diri kita percaya akan diri kita punya tanggung jawab, kita juga bisa mengembangkan diri kita. Jadi tidak semena-mena untuk menjelekkan diri kita, tapi kita juga bisa untuk mengembangkan diri kita, meyakinkan diri kita, bukan hanya terpatok oleh masa lalu. Kalau masa lalu kita selalu terpatok oleh masa lalu, kita tidak dapat terus mengembangkan diri kita. Seperti di psikoanalisa yang pengalamannya selalu terpatok dengan masa lalu, kita tidak dapat mengembangkan diri kita di situ. Makanya adanya Gestalt itu untuk meyakinkan bahwa manusia ini punya kemampuan sepenuhnya dirinya atas dirinya sendiri, bukan oleh masa lalunya. Jadi sebenarnya Gestalt itu juga memiliki kemampuan untuk dapat menerima dan mengekspresikan perilaku kita, terus pikiran dan keyakinan diri sendiri. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya dan sekurang-kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye.